Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak Kiai Mbah Ubed, Pak Kiai Mbah Solah, Mas Ade Bakti, sahabat saya, rekan saya, Mas Ardi Kafa. Mas Ardi Kafa ini orang Muhammadiyah yang dititipkan di NU. Jadi beliau ini adik tingkat saya dulu di Pondok Muhammadiyah. Kemen konangan sisan kebarki ra dinggo ra apa-apa. Jadi kami dulu dididik di Pondok Muhammadiyah di kota kecil di Sragen, sekarang kemudian tergusur di Semarang. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, karena tadi dipaksa harus dari perspektif Islam, ya kepeksa ya kudu ada ayat yang disebut. Memang ini bagi saya satu tentu kehormatan yang luar biasa. Wong Muhammadiyah diundang di sini itu ya deg-degan. Saya terus terang agak ngewel. Kehormatan dan semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Sekedar sharing, surat pertama yang diajarkan Kiai Dahlan pendiri Muhammadiyah saat itu kepada murid-muridnya itu bukan surat yang daki-daki, tapi surat pendek dari Jusama, namanya surat Al-Ma'un. Cuman 7 ayat, tetapi diajarkan Kiai Dahlan itu selama 3 bulan tiap pekan. Kira-kira kita semalam ini aja ngaji Al-Ma'un itu semarai kemeringet. Lah itu 3 bulan. Sehingga salah satu murid beliau yang paling cerdas saat itu namanya Mbah Suja itu protes. Al-Ma'un meleh yai. Lah wis dong ta. Dijawab sak tafsir-tafsire pun dong. Nah, pertanyaan kedua itu yang jadi titik beda kala itu. Kiai Dahlan tanya, wis dipraktek nih. Jadi Kiai Dahlan itu kan kiai yang terkenal tidak nyerat kitab ya. Tidak ada satu kitab pun yang kami ketahui bahwa beliau tulis. Satu-satunya murid beliau yang menulis ajaran-ajaran yang diajarkan Kiai Dahlan itu namanya Mbah Hajid, KRH Hajid. Beliau alumni Pondok Pacitan itu apa? Termas. Habis dari Mondok Termas, mondok di Jakarta, kemudian dari Kiai Dahlan yuswa 18 tahun kala itu Mbah Hajid sampai tilar dunyonya Kiai Dahlan. Ternyata yang diajarkan Kiai Dahlan seumur hidup itu dikumpulkan Mbah Hajid. Enggak lebih dari 50-an ayat dari 6.200 lebih ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi ada 2 syarat Kiai Dahlan itu kalau mau ngajarkan ayat sebelum ganti ayat yang lain. 1 dong. Nek radong belum ganti ayat. Yang kedua diamalkan. Jadi ada 1 surat lagi yang lebih fenomenal yang diajarkan Kiai Dahlan itu lebih lama, yaitu surat Wal Asri. Cuman 3 ayat. Gara-gara baca di majalah Al-Manar saat itu ada kalamnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyatakan jika Allah itu tidak menurunkan 114 surat dalam Al-Quran itu, maka Wal Asri saja cukup. Maka 3 ayat itu diajarkan oleh Kiai Dahlan 7-8 bulan. Baru 2 surat pendek sudah total 10 bulan. Pertanyaannya kapan tahfidze? Makanya saged dimaklumi nggih, lare-lare Muhammadiyah itu mboten enten sing tahfidz. Iki nggo alasan. Jadi gitu.
Praktek itu yang kemudian menjadi tuntutan ke kita. Kenapa al-ma'un? Kan pertanyaannya begitu. Karena dari 3 ayat pertamanya saja itu sudah clear. Karena al-ma'un itu muhkamat semua, tidak ada yang mutasabihah. Islam kita itu beneran apa mek hapus-hapus kan ngoten? Kalau dia yadul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, hapus-hapus mesti. Karo wong yatim kasar, orang menuhi hak anak yatim, orang ngewangi wong melarat, ora duwe program pengentasan kemiskinan, ngapus-hapus. Pun rumus. Masih ayat 4 lebih menohok lagi. Fawailul lil sholat lho kadang awake dhewe itu ya abote kayak gitu. Iku masih tetap bisa dinyatakan cilaka bagi yang sahun dan yuroun. Ya sahun itu yo yang awal tadi, ora open-open cah yatim, ora open-open wong melarat. Ditutup wayam naunal maun. Jadi tidak mau ajak-ajak memberikan barang yang berguna. Tafsir Depak kan gitu, al-maun itu barang yang berguna. Jadi barang yang berguna itu kan bukan barang bekas ya. Barang yang kita sendiri itu masih butuh gitu. Jadi dari al-maun ini ada kesimpulan keras bahwa orang sholat gak mungkin pelit. Orang sholat pasti nyah-nyoh. Jadi saya sering membuat 3 indikator. Kita ini sudah berkeadilan sosial belum gitu menurut al-maun. Pertama dari alam berpikir kita. Karena perilaku ini kan produk alam berpikir. Panjenengan sami saged lenggah wonten mriki amargi saderengipun itu sudah terpikir badhe napa istilahnya? Ngaji bareng Mbah Ubed nih. Umpamane yang dalam pikiran panjenengan itu ngemol, ya nggak sampai sini gitu. Nah saya sering kasih ilustrasi, umpamanya kita dapat kabar rumah kita ketabrak tol. Sekarang kabar yang paling disenangi itu kan ketabrak tol. Nggak dapat ganti rugi tapi ganti untung. Tiba-tiba ada akad yang terteken bahwa kita akan dapat puluhan miliar. Kira-kira yang pertama hadir dalam pikiran kita itu apakah 1, berapa zakat dan berapa sedekahnya, atau 2, mikir beli barang-barang. Lah kalau nomor 2 ya sudah, nggak bicara keadilan sosial sudah. Gitu. Yang kedua, indikator kan kalau tiap variabel itu menuntut ada indikatornya biar tidak overclaim kan gitu. Kita bandingkan seberapa kita menebus kesenangan duniawi kita dibanding ketika menebus kesenangan ukhrawi. Ini saya murni pakai diksi kesenangan ya, bukan kebutuhan yang pokok enggak, murni kesenangan. Jajan kita itu loh Pak, ngopi, ngudut, mancing, touring, tok, itu sebulan habis berapa? Ibu-ibu bakso, nyoto, dolan, itu sebulan habis berapa? Ayo kita total dibanding sedekah kita wis matching belum? Lah kalau untuk seneng-seneng dunya, nggo variasi touring wentek jutaan, sedekahnya nggak sampai segitu. So yaumul hisab ngono njaluk surga sebelah pundi? Wong nggo seneng-seneng donya luwih akeh katimbang nggo seneng-seneng akhirat. Kira-kira jendelane surga sesek niku. Indikator kedua. Nah, ini yang ketiga sering tak buat kampanye zakat ini. Rukun Islam itu kan katanya urut nggih. Rasulullah dulu kalau pesan pada sahabat, kepada kaum yang masih kufar, ajak mereka untuk mengakui Allah sebagai Tuhannya dan aku Muhammad sebagai Rasulullah. Setelah mereka mau bersyahadat, ajak mereka menegakkan sholat. Setelah mereka bisa menegakkan sholat, ajak mereka menunaikan zakat yang diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada yang miskin. Dulu kalau kalih
Ardi Kahwa ini ngaji tasawuf tenggene Mbah Muh Pati, itu memang filosofi rukun Islam turut untuk mencetak insan kamil di terakhir haji. Rukun Islam yang awal lebih utama daripada yang akhir karena urut. Rukun Islam ketiga itu fardunya zakat, sunahnya infak. Rukun Islam kelima fardunya haji, sunahnya umroh. Pertanyaannya ini indikator ketiga. Kita bandingkan antara syariat satu dengan syariat yang satunya lagi. Kalau untuk menebus umroh saja kita 30-50 juta kita siap, sedekah infak 30 sampai 50 juta kita siap boten. Beres ya. Nek beres ketinggalan wong melarat iki ora akeh ngenten iki. Haji niku nek kula hitung 100 juta telas, Pak. Sak pamitane, sak syukurane telas, Pak. Pertanyaannya pun nate sedekah ngantos 100 juta dereng. Lah nek dereng niki pengawasan dalu niki ndamel kesepakatan mawon rukun Islam kelima geser ketiga. Nah, kita luwih enteng lakon iki katimbang sedekahane. Kan ngoten. Nah, 3 indikator ini saya pakai untuk standar minimal, Pak. Karena Kiai Dahlan dulu itu ketika ngajarkan Al-Maun itu kelas berat, Pak. Jadi beliau itu mengajarkan dari Al-Maun itu, bekerjalah yang giat, cari rezeki yang banyak, gunakan seperlunya, selebihnya sedekahkan. Jadi beliau mencoba mengembalikan tradisi sahabat bahwa yang dipakai itu sedikit, yang untuk Islam banyak. Lah nek langsung gitu, langsung dilakoni, kira-kira kita pulang ora buka ke lawang bojo. Gajian tanggal 1 mulai nggo 10 juta, wah 2 juta iso nggo urip sesasi, 8 juta lebokke layismu. Wah ketoke dereng. Makanya kula indikator minimal mawon niku wau. Jajane padake, seneng-senenge nggih. Ibadah rukun Islam kelima padake kalih sedekah. Nek dereng jangan bicara keadilan sosial. Wong dari yang paling kan paling dasarnya Islam rukun Islam. Ente sing luwih dasar mulih to. Kan niki sudah dasarnya dasar niki. Gak mungkin kemana-mana, Pak. Gak mungkin kemana-mana. Makanya kula bengak-bengok soal zakat niku nggih. Wis nak wae itu nek dereng enten perubahan signifikan wis niku tok Wong cetha urung diamalke wis bengak-bengok liyane lah apa. Dinggo alhamdulillah, ra dinggo ya alhamdulillah kan ngoten. Kula tiru-tiru Kiai Dahlan. Pokoke sanate Kiai Dahlan. Nek urung diamalke rasa ganti ayat. Dados ada satu ayat yang tiap pengajian mboten kula ganti-ganti. Ning mboten kula waca teng mriki wau. Neng NU maca ayat ketok banget nek ora tartil lah. Tidak saya ganti. Dados ngeten Bapak Ibu. Ini praktek keadilan sosial versi rukun Islam. Ada data-data dari risetnya Balitbang Kemenak tentang penunaian peribadatan umat Islam Indonesia. Namanya peribadatan, maka rukun Islam 1 nggak masuk kan, persaksian ya. Dan ini yang diriset cuma umat Islam. Rukun Islam kedua, sholat fardu. Hebatnya Islam. Yang fardu itu tetap lebih ringan daripada yang sunnah. Fardunya 17 rakaat. Mau kayak kita di pondok dulu digenepi 40 rakaat kan ya bisa, nek Kiai Sururi dulu. Zakat cuma 2,5%. Mau digenepi sedekahan sampai 20% bisa. Puasa Ramadan mek sebulan, mau digenepi sama puasa Daud dan lain sebagainya setengah tahun bisa. Haji yang wajib sekali seumur hidup, mau umroh tiap tahun bisa. Jadi yang fardu jauh lebih ringan daripada yang sunnah. Nah, sholat fardu menurut data Balitbang surveinya tahun 2005 itu, umat Islam yang menunaikan patuh 5 waktu itu sebesar 25%. Niku artosipun menawi wonten piyantun sekawan
Islam Indonesia ngempal ingkang patuh 5 waktu namung setunggil. Sing setunggil ini ngempal dan tentang mriki ya. Rukun Islam ketiga Pak, zakat. Itu kan tiap tahun Basnas itu ngerilis data outlook zakat. Dari potensi dan realisasi data years of years dari tahun ke tahun nggak pernah bergeser 1%, Pak. Puasa Ramadan ini lebih besar 60%. Loh salate selawe, posone swidak. Berarti enten golongan 35 sing poso niki salate mboten cetha, Pak. Mengke nek adzan subuh golongan 35 niki patuh mandeg sahure ning mboten subuhan. Mengke beduk maghrib jarene menyunah sunah mensegerakan berbuka ning mboten maghriban. Mengke salate salat Id. Dadi wis ora jelas endi sunah endi fardhu. Antrian haji ini sudah di atas 5%. Antrian haji. Jadi kalau diukur dari persentase besar dan kecil penunaian ibadah umat Islam Indonesia itu bibar syahadat napa persentase terbesar, Pak? Siam. Bibar siam napa yang dilakukan? 25%, wow. Salat. Bar salat napa sing dilakukan? Haji. Terakhir bayar zakat. Niku data sudah dikumpulkan zakat mal dan zakat fitri, baik yang dikumpulkan Basnas, baik yang dikumpulkan Layismu, Layisnu, Rumah Zakat, Dompet Duafa, Almarhum ACT, niku dikumpulke ya mek sak menten. 1%, Pak. Gitu. Lah ngeten kok bicara teko politik, budaya, rukun Islamnya dereng beres, Pak. Dereng beres. Pun niku tugas kami. Sareng-sareng kalih panjenengan sami dandani rukun Islam. Bapak Ibu, orang Indonesia itu sebenarnya nek bangsane weh-weh nomor 1 sedunia. Data kedermawanan orang Indonesia itu tertinggi sedunia. Lho wong Indonesia niku tega lorone ra tega patine. Jenenge tilikan wong loro niku anggere enten sak RT dereng dugi. Wis entuk mulih tetep ra gelem mulih kok. Tese Pak tunggal RT Pak dokter mengke riyen. Kerja bakti. Lah ampun mikir ra duwe omah teng Amerika musim dingin cetha mati. Lah teng mriki ra duwe omah mara ning masjid so turu, enek sarapane saniki kan model masjid ngoten niku. Enek sarapane, wedange teh anget, kopi anget 24 jam. Kan ngoten. Aman. Kita itu cuman kalah di filantropi agama. Kalahnya dengan Burma. Karena Myanmar itu kan biku-biku itu kan keliling-keliling ya. Kalahnya dengan itu tok indikator. Tapi nek kedermawanan sosial paling tinggi. Nah kami ini tugasnya membuat konsolidasi dari kohesi sosial itu. Iki nek ngene iki terus modele dikepiur ngene iki. Ya awake dhewe ora iso duwe ambulan. Awake dhewe ora iso gawe beasiswa perguruan tinggi. Tahun 2011 tuh Pak, pertama kami ngurusi Layismu. Di Jawa Tengah itu baru ada 1 ambulan gratis. Berarti 13 tahun yang lalu. Saat ini di Muhammadiyah saja itu lebih dari 200 ambulan. Itu kan karena mengkonsolidasi duit recehan itu. Ratusan beasiswa perguruan tinggi. Niki sak luluse loh model kita itu. Sak luluse. Jadi sejak awal Muhammadiyah itu sudah memahami cara perubahan nasib yang paling efektif itu ada 2. 1 pendidikan, 2 kesehatan. Yaitu yang digarap Muhammadiyah. Dan ternyata ketika Gubernur Ganjar mimpin, itu saya dengar di mana-mana, beberapa tempat dia testimoni itu ngundang 3 dokter ekonomi untuk meriset apa cara paling efektif mengentaskan kemiskinan. Ternyata
dua teratas itu satu pendidikan, dua kesehatan. Ada modal dan sebagainya, tapi itu bawah-bawah. Nah sekarang, ini kata kiai kami, Kiai Tafsir, ketua PWM. Sekarang orang Indonesia itu yang susah bukan cari masjid, tapi cari lahan pekerjaan. Maka tolong orang kaya bangunin masjid cukup ketinggalipun. Sakniki kok mboten enten ceritane wong Indonesia ora iso golek masjid nggo salat mboten enten. Sing angel iki golek pabrik iso nggo mbut gawe. Tolong damel pabrik mawon mboten sah masjid nggih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Sinda Pak Ihsan nih. Saya curiga Pak Ihsan ini ustadz. Karena waktu nyoba mic tadi bilangnya tes gitu. Karena kalau pengusaha itu biasanya nggak tes tapi cek. Nggih, Pak, Blangkon ini telanjur nggih, musibah bagi saya. Jadi waktu saya aktif di Laismu itu gondrong, Pak. Lah di acara-acara neng Muhammadiyah gondrong niku dereng kaya NU. Ora umum ngoten lho. Arep kuciran bareng karo pimpinan gitu. Arep ngangge peci. Saingan kali niki pas gondrong. Ah moh kula. Kayak mirip kaya embane dhek. Lah nek kula. Wah, akhirnya Blangkon. Bareng mangke teng YouTube Ikhwan Laismu ngeten di pengajian saya memang biasa Blangkonan. Nggih, sudah. Waktu potong pendek rontok Pak mboten betah. Kalau lepas Blangkon malah didukani Kiai Tafsir ketua PWM. Lundi Blangkonmu. Lah pun pendek ya. Kuwi trademark aja diganti. Oh, nggih sampun dawuh nek pun ngeten iki dawuh. Jarene manut dawuh iki kunci surga kan ngoten. Nah, ngoten. Ngaten Pak, dados insyaallah mboten amargi teng mriki nggih ngeten iki kula wau sonten teng Sragen kuliah tablik nggih ngeten iki Pak. Kok ngeten iki. Bentene kalih teng mriki niki kula jengkel kula teng Muhammadiyah ngeten niku. Wujud mboten saged teng forum. Melipir. Oh, pas halal bihalal ngoten niku wah iki neng halal bihalal NU iki wis kebak ya asepe. Muhammadiyah resi ya. Mboten napa-napa guyonane jenengan sing ngrokok mengke nek berobat teng PKU. Neng kula mboten sepakat menawi penghayatan aqaid 50 wau niki kan tanggung jawab meresapi dengan cara nyarikan order KUK. Niku ngelompat Pak. Mestinya yang dicarikan order itu abdi kafah dulu banyak dados moderator. Kula saged ngitung tebal tipis dompete Mas Imron kali Mas Afgan iki. Niki riyen nembe nika Pak. Lah niku tanggung jawab jenengan. Bola ya. Uang dengare kudu ya. Yes, matur nuwun. Nggih, lanjut ke pemberdayaan ke kelompok-kelompok pinggiran yang selama ini dipandang miring. Kami concern insya Allah. Wekdal kula wonten Laismu Sragen sebelum ke wilayah, kita punya pemberdayaan anak-anak pang, Pak. Anak-anak pang, sekarang medianya di Sragen itu yang megang dulu ekspang itu mantan-mantan preman yang kemudian purun but gawe, mereka menjadi pengelola sampah kampung Pak. Nah itu kita ajak ngaji, tiap ngaji enten amplope kayak gitu, gen purun ngaji. Mereka purun ngaji ikro, kemudian midhangetaken kayak ngenten iki gitu. Di Semarang ini Kiai Tafsir punya binaan pengaosan makhluk istimewa waria Pak. Itu kami dulu diajari guru kami, makhluk paling nelangsa di muka bumi ini waria. Mereka punya psikologi, punya mental perempuan, tapi menemukan wadah tubuhnya laki-laki. Pripun raosipun Pak. Nah itu kami rutin
Kalau Ramadan mereka kunjung ke tempat kami gitu, makan sareng. Kalau 17-an kami yang ke sana, Pak. Mereka sering bikin lomba-lomba, pesertanya ini teman-teman ini melu lomba dengan waria. Wah lucu, wah digelut-gelut, dikeloni itu, Pak. Jadi itu kami lakukan insya Allah. Jadi bismillah lah, sareng-sareng insya Allah itu kita lakukan. Kemudian kepada kaum super kaya, Pak. Jadi kita memang belum mampu ke sana. Kalau di Indonesia ini kan angkanya lebih ekstrim ya. 1% penduduk itu menguasai 90% kan, ngoten. Tapi ada untungnya bagi kami, Pak. Kaum 1% ini faktor ekonomi makro terpengaruh mereka. Saham medun, ekonomi medun. Jadi saya sering ditanya, Mas ini kan ekonomi melemah, apakah penghimpunan Layismu nanti juga terdampak? Alhamdulillah tidak, Pak. Karena donatur kami itu dari yang kelompok 99%, bukan kelompok 1%. Yang rata-rata nggak ngaruh gitu. Sehingga penghimpunan kami dari tahun ke tahun itu belum pernah turun. Tahun kemarin kita membakukan penghimpunan itu 254 miliar se-Jawa Tengah, Pak. Besar, Pak, enggak kecil itu. Kecil banget. Tahun ini targetnya 320 miliar. Itu audited, Pak. Lanjut ke yang nomor 3, trust kuncinya kami percaya betul. Maka setiap rupiah, nanti ke Mbak Leli sekalian ya, setiap rupiah itu kita kelola dan kita pertanggungjawabkan dengan double pengawasan. Di internal kita ada audit internal, di eksternal kita audit rutin tiap tahun itu dengan kantor akuntan publik. Ya itu cara membangun trust. Nggak ada trust turun, Pak. Turun. Ya alhamdulillah lah dengan uang segitu ya kita nggak mengharap politik, Pak. Jadi Muhammadiyah sebenarnya itu orang pinter politik. Dulu Kiai Dahlan itu waktu SI sudah berdiri dari Serikat Dagang kemudian menjadi parpol, Agus Salim itu pernah di forumnya Muhammadiyah mengagitasi pengurus Muhammadiyah jadi partai saja. Kayaknya salah satu argumennya itu nek pengen Islamic kafah gitu, ya kudu megang kekuasaan gitu. Itu pimpinan-pimpinan Pak hampir terpengaruh sama Agus Salim. Nah ketika sudah mulai condong ke sana, Kiai Dahlan dalam sejarah itu Kiai Dahlan duko di forum sampai gebrak meja ya baru sekali itu. Gebrak meja dan bilang, apakah kalian benar-benar mau menjalankan Islam sesungguh-sungguhnya? Diam. Karena Islam yang dilakukan Kiai Dahlan itu pertama, walah, benar Pak, harta dulu. Harta itu elemen paling bawah dalam tingkatan spiritual. Nek ra lolos ujian harta, ora mungkin munggah makomat spiritual, gak mungkin. Wong preman nyah-nyoh kok. Gitu. Kan ngoten, Pak. Lah nek dhewe ora nyah-nyoh ya enggak kemana-mana. Nah ini kita kan menstarkan supaya umat itu bisa masuk ke dunia spiritual. Lolos dulu bangsane ujian harta. Lah ini belum, Pak. Saya Ramadan kan hampir tiap tahun nggih dakwah yang masif itu Ramadan, dakwah zakat. Tapi terus hampir tiap saat itu dakwah zakat. Ramadan kemarin aja loh masih didebat soal zakat, Pak. Orang Indonesia itu nek dijak zakat mal nggih, kula mboten ngerbuk zakat fitri nggih. Zakat fitri 2,5 kilo beras tahun pisan ngopo dibahas. Zakat mal itu perdebatannya banyak, Pak. Tetapi di saat yang sama daftar kaji kan yo mboten tinemu nalar toh, Pak. Untuk kelompok menengah orang Indonesia, menengah ke bawah, kewajiban membayar zakat dengan kewajiban untuk bayar kaji, ini kan masih tinggi kaji, Pak. Kaji lagi golek nomor wae 20 yuta. Engko cicilan bulanane 1 yuta. Loh zakat 1 yuta itu untuk penghasilan 40 juta loh, Pak. Mayoritas kan belum. Ning ikhlas bayar 1 yuta, ora ikhlas bayar zakate.
mboten tinemu nalar. Kula niku nate, Pak, teng kampus niku badan pengurusnya mau mewajibkan dosen-dosen dan karyawan wajib potong zakat 2,5%. Niku dokter-dokter dosen niku do protes, Pak. Wah, dolim ini. Belum semua nisab gitu. Wah, dolim ini. Kan kita juga punya tanggungan hutang-hutang. Lo terus ngomong, Pak dosen, jenengane penghasilan 16 juta. Niku zakate pinten to? 400.000. Nek 8 juta 200.000. Jenengan gaji 8 yuta. Gandeng suami yang baik hati kayak nih bojone. Nyojo 8 juta. Bojone pangerten, ngei cekelan nggo garwane. Nggo Pak, nggih cekelan sesasi 200.000. Ngamuk mboten, Pak? Kene 200.000 7 yuta 800 cekel kono. Mboten diajeni to. Duit 200 dianggap mboten aji, Pak. Bareng nggo zakat kok angele ram. Lho kadang i dokter goblok sawat ngenten niku, Pak. Teng mriku nggih enten profesore. Kula ngira bar niku yo dokter-dokter arep debat. Blas ra ono sing debat. Ning napa nggih dilakoni, Pak? Mboten. Pramila Pak Ali. Kita itu cuman menyampaikan. Terhadap orang yang kaum kaya itu pun juga kita cuman menyampaikan. Sing sugih-sugih banget tuh. Donatur kita itu kan baru Wardah sing ketok gede. 80 T aset sehingga dia zakatnya 200 miliar. Lah nek 80 T ya kanggone naga sanga ora ana apa-apane, Pak. Kan ngoten. Ya kita menyampaikan, enggak usah pusing hasil, Mas. Enggak usah pusing hasil. Wong jeng nabi kowe lho. Niki mboten ngeluh, mek grantes wong Islam endahe kaya ngene. Ketika masuk Islam secara benar, 2 penjara manusia itu hilang. La khaufun 'alaihim wa lahum la yahzanun. Wis ora ana neh gundah, kecewa, getun, dendam, iya, depresi masa lalu ya. Dan tidak ada juga ketakutan masa depan, was-was, khawatir, anxiety. Lho endahe kaya ngene lho ning Islam. Kok dora iman. Nembe grantes ditegur Gusti Allah. Lah dhewe kok iso ngangluh lho kelase napa? Pun dakwahe dhewe ning tetap berusaha sebaik-baiknya meningkatkan trust, metode dakwah tetep, Pak. Ning ndak boleh orientasi hasil. Kula itu beberapa kali, Pak. Nggih karena ya golongane kanca-kanca NU tahun wingi niku nggih sak lantai hotel niku sing Muhammadiyah mek 3. Puluhane wong-wong 80 padahal niku. NU kabeh. Ada yang aktif di Layisnu, Pak. Saya matur, Mas. Problem yang ada dengan kemampuan kita itu menyelesaikan wis gegeden probleme. Nek ra bareng-bareng gak iso iki. Ayo penghimpunane Layisnu en gede. Tak kei trik-trike. A teko Z ra ono sing tak tutupi insyaallah. Probleme mek setunggal, Pak. Jadi nek pengen berhasil harus ada yang fokus. Itu pun rumus manajemen. Yang namanya fokus, ada pegawai tetap di situ, full timer, digaji layak. Ampun digaji, insya Allah rasido kerja niku. Nek standar kita UMK nggih UMK ngoten. Ning nek pas pergantian pengurus, pegawai niki ampun diganti. Wah, anggur pimpinan ganti sak anak buah ganti pimpinan ganti ya mulai dari nol terus. Lah nek saged ngoten Pak Ali. Pun to. Kula sowan dari A sampai Z rekrutmen pegawai carane pripun kula hadirkan psikolog kula tes pripun gratis pun. Mengke ngawali fundraising napa niku pun.
Ning syaratnya niku siapkan SDM dan jangan diganti nek pimpinannya ganti. Kan ngoten. Pun nek niku walah layismu Pak mboten enten apa-apane. Sing jenenge Kenceleng Koinu itu pertama kan King Sragen, Pak. Dados Sragen saat itu tuh yang nggih delalah ngoten. Layismu terbaik nasional, Layisnu terbaik nasional, Basnas terbaik nasional. Layisnu ini yang luar biasa, saking terbaiknya Rakornas Layismu, ini Layisnu itu di Sragen. Lho nek teng Layismu Pak, saapi-api Sragen niku terbaik internasional, ora mungkin Rakernas teng Sragen, mboten gadah nggen gitu. Nggih. Tapi ning enu saged. Basnas itu terbaik sampai 3 kali sampai mboten entuk lombane. Pas pembukaan Koinu pertama itu dibuka Prof Agil Prof Agil Sirot di alun-alun brek 1 M lebih Pak. Jadi ada 208 desa kelurahan di Sragen itu semuanya ada pengajian lapanan. Dan tiap pengajian lapanan itu rata-rata pikantoke 2 juta. Lho saking Koinu tok niku sak lapan iso entuk 400 yuta luwih. Lah ngen kula Pak krengkel-krengkel. Ning dilalah peruntukan pertama itu untuk tuku bis ziarah. Bar niku gawe gedung PCNU. Bantuan untuk mustatafin rata-rata saking kota infak rupane oren. Itu info saking Mustahi nggih. Info saking Mustahi. Lah aku ki nglebonine kotak infake ijo, bareng bantuan kok entuke kok oren. Bareng ngoten kula alah iki engko mesti ora suwe leres Pak, mboten dangu. Trust niku wau. Pengelolaan niku wau. Memang pengelolaan kita desentralisasi, Bu. Dados teng Layismu itu ngeten. Unit paling rendah itu namanya kantor layanan. Kalau di Basnas namanya UPZ. Kalau di Layisnu apa nggih? UBZIS. Nah, nanti di level itu sampai level kecamatan seperti itu. Level kabupaten namanya Layismu daerah. Nah, yang dari kantor layanan itu harus disetor semua ke daerah. Semua, mboten entuk catetane tok. Catatan mboten saged diaudit, Pak. Harus ada catatan pihak ketiga, biasanya perbankan yang dilakukan. Nanti rekening korannya di print. Oh, dari kecamatan ini kirim 1 bulan ini sekian puluh juta. Nah, yang kembali ke kantor layanan itu 85%, Pak. Yang 10% nggih subsidi silang kantor layanan yang lain. Yang 5% dikirim ke wilayah Pak, ke provinsi. Bisa mensubsidi yang lain. Jadi kalau di Layismu ini Pak, kalau ada Layismu daerah kabupaten mati gara-gara nggak kuat operasionalnya, 100% salahnya Layismu wilayah. Lah niki jenengan tiru mboten napa-napa. Dokumen-dokumen itu kita upload loh Pak, di SOP pedoman di website kita, di download saged. Karena kami sadar iki nek ra bareng-bareng gak rampung urusan. Nah, nanti perbankan ditata Pak, perbankan ditata. Enten saldo rada akeh ya ngomong karo Bank Jateng. Bank Jateng saldoku akeh, ngewangi tuku mobil. Ya Mas ning ra iso kabeh separuh kurang sithik. Ya wis logomu tak kei cilik nek separuh kurang sithik kan ngoten. Itu untuk optimalisasi perbankan kayak gitu. Saged Mas. Saya habis lo ya deg-degan. Setelah Koinu Sragen itu moncer MBC Kaliwungu Selatan 16 mobil loh bro. Itu ke sana. Studi banding. Lah terus saya karena sekretaris iki yo bolo kringil kalih niki barang. Diundang teng MWC. Saya bilang pengelolaannya hati-hati. Pertama yang harus merasakan mustadafin. Masalah kita itu sekarang piye bayar sekolah. Piye iso bayar ke premi BPJS kan belum semua dapat KIS saat itu.
Nek ziarah lah urunan bareng paribasane sing paling randuwe gandul saged. Nek bayari sekolah ajeng gandul sinten, Pak? Pak Ade langsung kabeh. Repot. Siapa kula? Kula nggih kalih Lukni barang niku kit periode kemarin. Ayo Luk, layisnune Luk. Gitu. Dia bilangnya nggih jujur. Aku ini ora darah biru gak mungkin dadi. Lah nek Lukne beten apa nek Ardi Kafa? Ora mungkin. Mengke nek sejatosipun nek cari donatur Pak, gampang NU. Hakul yakin kula. Gampang NU. Tinggal ditata tenanan. Walah, lho sakniki lho, fundraising itu 3 model, Pak. 1 retail. Retail nggih umplung-umplung niku wau. 2 digital. 3 korporasi. Hei pemenang NU kabeh. Cuman selama ini done ngendi iki? Ya, umplung entuk terus, kok perusahaan oke. Kok digital YouTuber oke. Kita itu punya beasiswa kerja Pak, ini solihin. Ini YouTuber Gus Bahak dulu Pak. Lumayan entuke. Ning barang entuk oke do padu karo koncone ya bubar. Gitu. Lali zakat mesti mbiyen. Nah, kemudian dia masih kuliah, tinggal skripsi, kita suruh kerja. Kuliahnya kita bayarin, kerja dapat tambahan uang saku. Sedino 50 ya nih. Pokoknya 75, lumayan kan sesasi. Berarti 2 juta punjul. 1,5 ini 50 kok ketok ya. Itu 75 ya. Hitungannya harian kalau masuk gitu. Ngaten Pak. Pun to angger kula ngapa ngene iki ngeten iki napa nggih engko terus wah tiba men ora dilakoni mboten kula pikir Pak. Kewajiban kula matur dilakoni alhamdulillah, mboten dilakoni Gusti Allah tetap terpuji. Nggih kula tetap alhamdulillah. Gitu. Oke. Oke. Langsung kepada Mas mustahil itu berubah menjadi muzaki. Kita lihat Pak, problem sebelum zakat itu dimanage. Biasanya ngumpul Ramadan sebelum Idul Fitri habis. Zakat mal maupun zakat fitri, gitu betul. Pertanyaannya 11 bulan berikutnya mau melarat kemana? Kan nggak prei Pak di luar Ramadan itu melarat ya. Maka kita berikhtiar Pak. Setiap hari ada penghimpunan JIS. Saya waktu di Layismu Sragen di daerah Pak. Tanggal merah hari Ahad kantor tetap harus buka. Karena tanggal merah sama hari Ahad orang miskin tuh nggak libur miskinnya. Kalau datang harus ada yang nulungi. Lah boleh tutup kapan? Ya ketika orang miskin sedang libur miskinnya. Kapan itu? Lebaran. Buktinya nopo itu beras didol kok. Wene ra wis wareg gak mungkin itu. Libur 7 hari. Pak lembur. Bawa wedhus ke sana, sapi ke sana. Lah sing nyedih. Kita kalau bawa sapi kambing itu kan ke pelosok, Pak. Dengan 2 kriteria. 1, tingkat ekonominya rendah. 2, dakwah Islamnya rendah, Pak. Asupan badan rendah, asupan rohani rendah. Ngenes ah. Lah sing rekoso Pak, sohibul korban jaluk sampil. Wesuk gorono, nggo nunggu di beteti se, mulih ngeterke sampil. Lembur kita kalau Idul Adha itu. Upaya penghimpunan yang rutin, kalau terus sifatnya konsumtif, ini Ramadan dikasih rada gede lah 1 juta, 2 juta. Kira-kira Ramadan tahun depan ketemu orang ini lagi enggak? Ketemu. 10 tahun lagi nggowo anake.
20 tahun lagi gowo putune. Kemiskinan menurun ke anak cucu. Lah mending kalau ada penghimpunan 100 juta kuliah ke. Walaupun yang dapat itu cuma 2-3 anak. Loh kita itu nggak suruh nulungi seluruh muka orang di muka bumi loh Pak. Oh Gusti Allah kowe nyelametke siji padha wae nyelametke wong seisi bumi. Mateni siji padha wae mateni wong. Lho mampune lagi siji loro. Kenapa pendidikan tinggi? Sing kuliah D1 sampai S1 itu cuma 6% Pak. Wong Indonesia niki. Piye kon jak pinter. Pilpres ya dihapusi wae. Aku ora bukan politik, aku ora. Wah kan demokrasi isone ning gone wong pinter. Demokrasi nggone wong sing ora kuliah nah repot ah. Maka pertama pendidikan itu program produktif kami yang pertama. Dan itu harus kuliah S1. Nek ger teko SMA Pak, waduh. Ya saiki SMA wis enek bos. Kuliah belum ada bos, Pak. Kan gitu. Saya larang. Lalu kesehatan. Duh, kesehatan, Pak. Sarana kesehatan sudah sampai desa-desa. Puskesmas pembantu sudah ada. Jadi kita mau menyelesaikan berbasis masalah. Loh saiki masalah kesehatan ini apa? Ternyata, Pak, problemnya itu cuma pengantaran dari rumah pasien ke tempat fasilitas kesehatan. Ambulan. Saya waktu masih di Laismu daerah itu ketemu kasus terakhir Pak. Terakhir saat itu saya di daerah sebelum wilayah Jenar. Sragen itu paling utara timur, jejer Purwodadi. Ya orang kaya lah di desa itu. Anti duwe mobil kijang. Kepala rumah tangganya itu Pak sakit gagal ginjal, harus cuci darah tiap pekan 2 kali ke PMI Solo. Dia sudah nggak produktif, nggak bisa kerja, berminggu cuci darah ke Solo. Setiap berangkat dia keluar uang 300.000 untuk BBM dan sopir. Seminggu 600.000, sesasi 2.400.000. Melarat alon-alon Pak. Setelah kita datang gratis kan ambulan kita itu. Paling enggak kemiskinannya kering Pak. Kering. Itu di kesehatan kita. Saya Mas Dodo dulu, Mas Dodo sekarang sekretaris PBM di bawah Kiai Tafsir. Ngerintis klinik sukarela Pak. Masih ada di Sragen, tempatnya strategis depan rumah dinas bupati. Mekanismenya gimana Pak? Subsidi silang. Sing sugih pasien umum bayar seperti ke dokter umum biasanya. Sing melarat bayar saikhlase. Terus di dokter itu nggak suruh bayar. Pasien apapun bayarnya di kasir. Nah di situ ada kotak infak yang pasien duafa itu. Ya namanya sukarela, ya enek sing nyemplungi oke, enek sing sithik, oke sing mboten ra nyemplungi blas. Wong sukarela kok. Ada skema BPJS gitu. Jalani Pak. Mek ora sugih ngoten wae. Iki ya rada kritik sakjane PKU sugih-sugih ora ana layanan bangsal miskin iki ya rada sedih. Ora apa-apa pasien iki sugih-sugih kok NU, tenang ae. Nah lingkungan Pak, Mbak, periode saat ini kita itu kalau kebencanaan insya Allah teman-teman MDMC datang pertama pulang terakhir itu jejak digitalnya bisa dicek, jejak programnya juga dicek. Terakhir kan banjir Sayung, Demak tahun kemarin nggih. Kita buka posko di SD negeri itu. Bencana besar apapun insya Allah kita hadir. Mau Merapi meletus dulu, Lombok, gempa, Palu, tsunami, macam-macam. Kalau Palu 5 bencana jadi 1. Mamuju gempa, Cianjur gempa, Lumajang meletus, Buntara, Buntap, klinik, rumah sakit kita bikin. Tapi kan nggak bisa gitu terus, pemadam terus. Ada preventifnya. Maka program lingkungan sekarang masuk
pertama yang kita kejar itu problem air. Saya kaget. Asumsi saya wong ngisor, Sragen itu kan daerah ngisor. Sragen ini gunung mboten gadah, pantai mboten gadah, Pak. Enek gunung siji Gunung Kemukus daerah ini iki. Ternyata Wonosobo, Temanggung itu krisis air kalau kemarau, Pak. Mboten masuk nalar kula. Nah, kita cari, ternyata penggundulan luar biasa di sana. Kita cari tanaman yang sangat efektif mengikat air, tapi bisa dimanfaatkan suatu waktu. Kan ketemu pencinta lingkungan Wonogiri yang sebutannya Mbah Edan itu. Karena nanduri 100 hektar mengembalikan ekosistem di sana. Tapi tanaman intinya itu ringin, Pak. Walah nek Muhammadiyah ini nanduri ringin ewon-ewonan kan nggih. Repot. Ketemu yang namanya aren. Tahun kemarin kita tanam 2000 aren di Kaliwiro, Wonosobo. Tahun ini saat ini kita sedang ngurus wakaf hutan di pinggir Sungai Serayu yang pendangkalannya luar biasa. Oh, wakaf hutan, Pak, sakniki. Wakaf masjid ah. Wis akeh. Ya asline bid'ah doano. Lo wakaf kok ngarani nadire. Niki nggih. Lo nadire tugasnya menentukan peruntukan kok. Muwakif ngarani lho. Nggih to. Lho sakniki zakat mukoyat enten lho. Pak niki zakat go yatim. Lho sing nentokke mustahik kalih asnaf niki kula, ampun diambil alih. Lah tugas kula napa? Kasir napa pripun? Jenengan wong sugih wae rasa ngrangkep dadi amil. Kan ngoten. Enten mele yatim niku tidak termasuk 8 asnaf kan ya repot. Nggih kan? Kene kudu golek yatim plus melarat. Melaratnya itu yang jadi. Kita masuk di lingkungan periode ini, Mbak. Karena memang walah medeni, Pak. Di Sragen, daerah Sambirejo krisis air. Nyambung PDAM biar pet mawon bensasi 200.000 di desa, Pak. Apa enggak rekoso itu? Ada ketemu sumber air, Sungai Purba bawah air, Pak. Dados didodos gitu anginnya naik. Arusnya deras. Punya warga. Dituku PDAM beserta tanahnya 64 meter itu 2,4 M ora dikekne. Milih dikekne layesmu biar dikelola bareng bisa untuk warga. Air sekarang. Nek sayung angkat tangan. Ya Allah ngerop niku lho. Antik Lukni konco Lukni sapa? Munif koncone niki. Iki kudu pemerintah nih. Kowe penduduk kok ndang nek kalangan NUI teatral okeh bolone. Kaukaf iso diundang. Performance art engko sing bayari layismu gitu. Pun kula kandhani urung. Engko media-media diundang kabeh. Ini harus pemerintah. Wis awake dhewe niku civil society mawon. Triknya wae. Nek teko trik niku ora ditebih niku. Ngeten. Saya tuh sering diskusi sama Parti. Apa jeneng penamu? Sorry, keterucut, Pak. Biar enten Ahmate. Ahmad Supardi disingkatan Asupardi. Sampai mau. Trik. Peradaban menurut Iqbal, menurut Hasan Hanafi itu kan nek pengen jaya harus punya dua variabel. Satu, pembaharuan yang melampaui zamannya. Dua, tradisi positif yang selalu dipertahankan. Lah Muhammadiyah itu jatai tajdid. Turut itu jatai NU. Yo kudu enek, yo kudu raket. Bangsane turut GNU. Sebelum berdakwah, Mbah Hasyim, wah kitab dulu kenceng. Dan untuk menjaga itu harus sanad, kan ngoten.
Lah pembaruan aja nyebut sanad. Wah, pembaruan sik takon gose sik ora dadi. Niki rada angel niki. Ngapunten. Anak kula pengen kitab. Nggih kula do kok pondok NU kok. Tembang Sri Jepara mriku. Alhamdulillah ketompo ning bahasa sastra Arab UNS. Alhamdulillah paling pinter kok kon ngelesi kanca-kancane. Lho sastra Arab UNS negeri kok lulusan pondok NU yo paling pinter. IP-ne yo 4,0. Kula nggih ngakoni, anak kula sing kedua teng pondok mriki Demak cedak makame Sunan Kaliya apa? Kadilangu. Celak teng mriki. Sakniki ketampi di UNES jalur tahfidz. Ya berkah pondok NU. Oh kula mboten wiga-wigi. Butuhe apa eneke ning ndi angger NU Muhammadiyah lebokke. Jenengan kan nggih putrane kathah teng UMS kalih Unimus. Harus ada, Mas. Tapi kalau sudah soal tasdid, mau ngambil manajemen modern, harus keluar dari kalangan seperti kami keluar dari kalangan kalau mau cari turut. Niki purun beten purun. Muhammadiyah sugih-sugih, nggih, Pak. Direktore, pimpinane ndak. Oh, itu angel nek teng mriki. Nggih. Kiai Tafsir teken direktur rumah sakit SK gaji 150 juta. Kiai Tafsir enten duwite? Mboten, Pak. Lho sing ngurus keuangan iki kula, Pak. Teng PWM niku. Bisa ro ngisi 400.000, Pak. Aku ngisi khotib salat ning NU langsung entuk 750 tok. Lho kula kalau wingi khotib salate teng Nganjuk, Pak. Niku sing ngentenke Muhammadiyah. Sing jaga teng Buri kalih Banser kok, Pak. Oh, kan minoritas teng mriku, Banser. Nggih kudah ngoten. Harus keluar dari zona nyamannya, Mas. Keluar dari zona nyamannya, urusan gaji ketat. Kenapa minimal UMK? Itu batas minimal gen kerjane giat. Ning batas maksimalnya harus ada, Mas. Batas maksimal tertinggi jabatannya pelaksana maksimal 3 kali UMK. Mau penghimpunannya ratusan miliar, kudu kuat gajimu maksimal 3 kali UMK. 1, 2, nek enten sing fraud pecat. Lah jenengan ajeng mecat titipane Gus wantun mboten? Lho kula rekrutmen, Pak. Terakhir niku FO, front office. CS niku lho sing jaga kantor paling ngarep. Dibuka seminggu tok, Pak. Sing daftar meh 1000, Pak. Niku Kiai Tafsir titip, pimpinan-pimpinan lain titip delalah mboten enten sing ketampi, Pak. Kula nggih matur apa adanya. Asal masuk seleksi 2 besar, pasti saya menangkan yang pimpinan. Tapi masuk ini sing kalau diangkat 1, masuknya 2 besar. Pokoknya 2 kali lipat. Pasti titipan pimpinan. Ning nek ger 5 besar, bawa titipane ketua PWM, pangapunten. Kula matur ae. Kula dipecat yo tetep alhamdulillah, dingge tetep alhamdulillah. Mulih dodol madu kaya mbiyen. Ngoten. Bisa nggak kira-kira keluar dari zona nyaman? Kulo nggih nawarke pelatihan, Pak. Siap. Oh, nes, pelatihan. Awal perubahan mindset dulu. Ya, perubahan mindset seperti ini. Nek mboten nggih pun Pak turut mawon, Pak. Turut mawon. Loh. Iya, Pak. Fatwa zakat profesi pertama di Indonesia tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah, Pak. Tahun 2000 mui dereng, Basul Masail nggih dereng, Pak. Bahkan ada satu lagi, zakat perusahaan, Pak. Ini ketingali muai dereng. Loh. Ini lompatan pemikiran luar biasa. Boleh Nasrani 10%, boleh Yahudi 20%, tapi mereka zakat melekat pada individu.
Tapi Islam boleh 2,5%, tapi melekat pada harta. Saya di Sragen punya donatur, Pak. Nggih teng daerah tak anggap donatur gede wisan. Dia digaji oleh PT-nya. Yo PT-nya dia sendiri. Saham dia di PT itu 99,99%, Pak. Dia digaji itu 64 juta per bulan. Saldo PT-nya tiap bulan ratusan juta. Kalau kita tidak memfatwakan bahwa zakat perusahaan wajib, dia cukup menzakati 64 juta gaji dia, Pak. Lah harta dia sesungguhnya di PT itu merdeka dia. Lah nek carane ngene awake diapusi konglomerat. Konglomerat itu hartanya mboten teng rekening, Pak. Hartane teng perusahaan-perusahaan itu. Kita pertama yang mengenalkan zakat progresif. Ya saya sugih yo zakate variabel saya. Pokoke nek bondo ning kono ya kudu dizakati. Tidak melekat di individu tapi di harta. Neng kula paling sedih nek fatwa soal furu'iyah paling sedih, Pak. Fatwa haram rokok aja. Wis umate sithik saringane ketat. Oh, saya entek carane ngene iki. Wah, sedih loh. Itu luar biasa, Pak. Teng griyane beliau kula datang, Yai, asbake teng pundi kono jika ning pawon. Udut teng mriku. Ning Mas Roma tetep rawani, Pak. Wah. Kono milih ngampet. Kula wis wong aku iki dinggo alhamdulillah raya alhamdulillah. Dados kita imparsial. Tasaruf itu imparsial. Enggak boleh melihat kamu dari mana. Muslim ndak muslim enggak dilihat kok. Apa neh NU apa Muhammadiyah? Ndak. Wong sakniki lho, tabrakan jeder nyero ambulan takon isih Islam ora kuwi. Islam Pak, Islamu apa? NU apa? Kowe duwe kartanu apa duwe katam? Selak mati, Pak. Gitu. Makanya waktu Covid kemarin kan kita viral nggih ambulan kita MDMC. Teman-teman relawan nunggoni lagi didongani pastor gitu kan. Ya imparsial. Maka kami yakin, Pak, tasaruf kami selama ini lazismu mayoritas penerimanya NU. Lawang Muhammadiyah minoritas soy. Dan kita tidak pernah melihat kartune ya. Tapi optimis mesti NU gitu. Terus kita kalau mau tasaruf itu, Pak, itu ada form surveinya. Form surveinya. Di situ ndak ada agama, ndak ada organisasi, ndak ada. Gitu. Jadi ini kita melanjutkan tradisi penolong kesengsaraan umum. Lembaga sosial yang pertama didirikan Kiai Dahlan. PKO itu dulu itu bukan ngurusi rumah sakit, Pak, boten. Kesengsaraan itu lembaga pertama yang mengelola zakat lewat lembaga. Wah, iki rada angel. Kiai Dahlan itu mengikhlaskan otoritasnya, zakat itu dikelola oleh lembaga. Angel betul nih. Nah. Loh nek Kiai Dahlan pengen sugih, Pak. Wah, kendel sugih, Pak. Tapi ketika beliau meninggal, tidak ada satu barang berharga pun di rumah beliau. Jadi dan saat dijajah pun itu tidak mendorong perang gerilya, Pak, mboten. Bahkan di pidatonya di depan pemuda Muhammadiyah, tak usah kau bilang kau rela memberikan nyawamu demi perjuangan. Wancine mati yo mati dewe. Tapi saat ini yang dibutuhkan umat, rela nggak kamu mengeluarkan hartamu untuk menolong orang lain? Zaman penjajahan lho. Nek pas perang besar ya tetap Jenderal Sudirman turun dan beliau sangat hormat kiai sehingga nyuwun izin dulu ke Nyai Walidah kan itu. Karena Kiai Dahlan sudah tilar dunia. Umurnya baru di 23 tahun. Ngeri ya. Niku Muhammadiyah, Pak. Jadi itu sambil Pak Sarif tadi ya, kita tasarufnya imparsial. Nggak boleh ngelihat background gitu. Nggak kaya itu kuncinya. Pimpinan kaya. Kalau pimpinannya suge-suge, Pak, Muhammadiyah nggak jadi seperti ini. Wis gelut dewe-dewe tak jamin wis to. Jadi pimpinan yang teken-teken SK itu dapatnya bisaroh nek pas ngisi, nek pas sambutan, ini besarnya segitu itu.
Nek wilayah aja 400 jenengan saged bayangke yang di daerah Pak, yang di kabupaten. Gitu. Budal-budal dhewe, bensin-bensin dhewe, cek mending lu layismu saya nek entuk mobil ko Bank Jateng. Saya mending, Pak. Tapi saya kan juga harus kuat. Saldo di rekening puluhan miliar. Ning gajiku tetap maksimal 3 kali UMK. Aku dolanan ora iki. Sekali dolanan pengurus harus siap mengeluarkan saya secedekat apapun saya dengan Kiai Tafsir. Kudu ngoten. Makanya titip pertama nanti waktu seleksi ojo menangke titipan, kompetensi dulu. Neng sudah di warning, kowe nglanggar tokke. Ngoten. Mengke gas, Pak. Serius layismu. Alah, ora apa-apane. Lho sakniki perusahaan arep CSR, Muhammadiyah ger 50% diwe CSR ngopo ngono. Sragen itu untuk CSR ambulan itu 21 Pak layisnu. 21 ambulan coba. Ambulane layismu itu mayoritas saweran Pak. Samirun itu belinya itu. Siji loro nggih enten yang dari donatur gitu. Tapi mayoritas 10 ambulan banding selikur. Rodone banter 10 Pak. Karena sing selikur mboten enten sopere. Nah, itu kan harus fundraising terus. Harus digaji. Nek alat gampil Pak, gedung, ambulan, klinik gampil. Ngubeng kene niku. Ngubeng kene. Nah, turut dan tasdid niki terus. Makanya kalau sok ngobrol kare Ardikafa ini, sakjane sing pas dolanan politik ya ajane Muhammadiyah. Wis biasa benturan ning kota. Lah nek sangka turut ning politik engko pripun nggih ketoke ngono. Nek ra balaku ora modele. Engko rame ning pansus dan. Matur suwun. Nggih. Nggih. Tadi titik beda kita antara NU Muhammadiyah titik beda tapi komplementer ya. Satu titik tekannya di tasdid, satu titik tekannya di turut. Tetapi ada titik temunya selain titik beda. Apa itu? Tasawuf. Jadi Kiai Dahlan itu ajarannya tasawuf, Pak. Itu ditulis oleh Mbah Hajid di bukunya itu. Masih diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah bukunya ini. Cuman metode tasawufnya beda. Ya metode, aja DC tasawuf capopo ngono, betul. Metode. Satu, ciri tasawuf Muhammadiyah itu tidak kemursidan. Oh iki wis piye tasawuf ora ono gurune kan. Dua, ya karena tidak kemursidan tidak ada baiat. Tidak ada baiat. Tapi mesake mursid saiki yo. Baiat ora manut iki. Kae ora judomu rasa karo kowe. Nek baiat kan oh siap kiai ora dinyang kok mbok dongake to kiai gen dadi jodoh kan nonton. Kemudian tidak berorientasi uzlah tapi kebalikannya amal soleh. Jadi podo-podo topone sing siji topo peteng suntuk dengan kitab dan wirid, nek kita topo ngerame. Beda metode, tapi sambungannya di situ. Saya sama Ardikafa itu dulu intens sekali ngaji tasawuf di Kajen Pati. Di situ titik temunya. Saya pernah bahas di YouTube ada tasawuf Kiai Dahlan. Itu kalau diklik itu tasawuf Kiai Dahlan itu keluar. Waktu saya di Masjid Raya Al-Falah Sragen. Itu titik temu kita. Dan kami itu termasuk sing berjuang menyuarakan lagi tasawuf di Muhammadiyah. Mek dadi pemimpin biar beda. Zuhute tetap ketok. Ini rada protes era reformasi kan rada anomali ya Muhammadiyah kuwi. Dadak melu nyuruh gawe partai barang iki lho. Ora sinau mbiyen Kiai Dahlan iki lho nganti gebrak meja. Ketika jadi pimpinan-pimpinan partai sugih dhewe gak masuk iki, gak masuk. Gak masuk. Gak bisa kayak Agus Salim dulu. Gak bisa kayak Natsir dulu gitu. Wes gak wes ngene iki wis gak punya harapan. Sehingga dulu saya sama Ardikafa ini revolusi wae iki, gak rampung reformasi.
gitu. Wah itu bolone Gus Dur pas itu. Wah, revolusi gua kabeh, aku ya diduduke kok presiden ae. Nah, yang kedua yang pengen saya tutup itu ada rendangmu dibagi ya. Insya Allah rata lah. Syukur alhamdulillah nanti jika 1 dus bisa cukup nggih yai nggih. Nek cekap. Yai kan paling apian biasanya. Ya, tak cukup gue santrine ya serapopo kan gitu. Ini setelah kami bawa kurban ke desa-desa itu tahun 2016 17 itu Layismu Kendal ini yang ngawali ngalengi kurban menunya rendangmu jadi siap saji. Saya waktu di Sragen nitip 2 ekor sapi ke Layismu Kendal sedang nangani kami saat itu longsor Banjarnegara. Niku nggane juragan-juragan sayur, juragan-juragan perikanan itu yang di gunung-gunung itu. Jenenge juragan lawuh kan biasanya ngarani ya. Lah urip teng pengungsen. Dahare ngandalke dapur umum. Lawuh saontene kan ngoten. Ketika kami bawa rendangmu ke sana, satu testimoni yang saya bawa kemana-mana Pak. Lah ngene lho Mas, kali-kali lawuh daging. Ora kok mie karo nduk wae. Teng mriku mboten enten ndok. Enten nduk. Saat itu, Pak, Layismu enggak keluar ongkos loh, Pak. Nggih. Kami hanya meningkatkan maslahah dari ibadah kurban kita. Makanya nanti yang kurban sudah banyak-banyak itu, Pak. Itu kami dorong ya ora kabeh dadi rendangmu. Peribadatan penyembelihan harus tetap ada. Sing penting sing beleh aja pardi. Ngerti geteh wedi. Gitu. Harus tetap ada itu. 10% target kami itu 10% saja jadi rendang. Bapak Ibu, sebelum ada rendangmu ini, dulu kita tidak bayangkan di pengungsian bawa daging. Gak bisa bayangkan. Nggo daging sak kintal, mboten enten freezer, Pak, mriko. Listrik ora ono kok, mati kabeh. Ajeng masak nih lho, kadang kompore kentir. Waktu sayung rob besar kemarin enten tangguli jebol itu, kita bawa kintalan Pak rendangmu kayak gini. Sehingga bencana yang saya sebut tadi itu rendangmu hadir terus. Sebesar itu maslahatnya loh kok jek seneng neng masjid dhewe sing cetha berlimpah. Tapi nek teng mriku tesih sekedhik ampun dadoske rendangmu nggih. Tetep teng mriku ring. Neng nek pun kathah, sirinipun katahi pripun to? Daging kurban bisa bertahan di kulkas berbulan-bulan. Nah, itu mesti wis berlimpah. Nggih. Tesih, Pak. Tolong ikut yang kayak gini. Resikonya cuma satu kok. Tonggo ora ngerti nek awake dhewe kurban. Mek niku tok. Ning kuwe bamen yo abot. Estu, Pak. Omah kula niku jejer masjid. Jejer. Masjidnya kalih niki nggih ageng sekedhik. Sejak kecil tuh saya paling seneng kalau ada kurban. Wis rame lah. Pokoknya rame nonton sapi boleh ngarep ngomah. Saya sampaikan setelah aktif di Layi kono luwih butuh. Kene wis enek sapi akeh turah-turah iso nglempar-nglempar. Ayo gawa rono. Wah, iki cocok titip Mas Ewan wae cocok gitu. Tibodonge pas hari H kan beteti bareng niku, Pak. Sing titip-titip teng Layismu niku wajahe do tegang, Pak. Kula iso mbayangke perasaanmu mesti ra jenak ora penak. Aku ki sakjane ya korban ning gara-gara nitip masih ning Layismu dadi ora ngerti. Dadi ra enak belas ngene ndarani aktif ning panitia mek golek bagian jatah pan. Wah, hasil tahun berikutnya kapok balik neh korban teng masjid, Pak. Ning kula nggih mboten meneng. Ngomong ngeten iki nggih terus-terusan, Pak. Memang lillahi ta'ala iku ora gampang. Kan fasol lili rabbika wanhar. Ora gampang. Paling penak emang lil tonggo, lil jamaah, lil maratuwa lho Pak nek lho sapine dhewe sing kae. Sing enek punuke nek ora punu-punu duduk sapine dhewe.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.